Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Amalia Hamka dari kelas Biologi C, jurusan Biologi Fakultas Kimia dan Teknologi Universitas Islam Al-Azhar Makassar. Saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu merupakan virus corona dari makhluk Allah. Virus corona ini tersebut pandemi COVID-19 sudah yang ke-10 telah tahu mahfuz. Virus corona merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat, merupakan penyakit yang dapat merusak atau mengganggu kesehatan pada manusia. SARS-CoV-2 atau strain virusnya, nama virusnya COVID-19, coronavirus, inisiasi nama uniknya. Adapun juga ukuran dari virus tersebut rata-rata dari 1 nanometer, 1 plus 1 miliar meter, 1 meter dibagi 1 miliar. Untuk ukuran coronavirus dan laju mutasinya, ukurannya itu 65 sampai 125 nanometer. Terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Jadi apabila kita ingin melihat virus-virus tersebut, kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya dengan sangat jelas. Tidak ada gas yang dapat dibawa, tidak ada zat yang dapat diindah dengan lidah, tidak mengeluarkan suara. Adapun juga dampak dari coronavirus ini, yaitu dari segi dampak pada kesehatan manusia. Mengapa dari dampak kesehatan manusia? Setelah kita ketahui bahwa coronavirus ini telah menyerang manusia itu sangat-sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian, penularan yang memiliki laju mutasi sangat cepat dan atau varian yang banyak. Secara spesifik belum terantisipasi atau belum ada. Saya telah lihat dari penyebarannya virus corona itu penyebarannya dimulai dari awal, yaitu dari Wuhan, Cina. Setelah itu orang masih menganggap hal tersebut masih penyakit virus yang biasa seperti flu atau batuk seperti itu. Tetapi makin lama penyakit tersebut menyebarkan sangat cepat dan menyebabkan kematian. Penyebarannya ini bukan cuma di kota Wuhan tersebut yang dapat menyebabkan warga-warga Wuhan di Cina atau Cina tersebut, tetapi penyebarannya mulai ke berbagai negara seperti Australia, Jepang, dan Indonesia dan beberapa negara yang lainnya telah terkena virus corona ini. Berdasarkan dari ilmu pengendalian penyakit infeksi ini, ada 3 cara penularan. Yang pertama itu droplet-borne, yang kedua contact-borne, yang ketiga airborne. Droplet-borne ini menular lewat percikan, seperti apabila kita berbicara dengan seseorang tidak menggunakan masker. Tanpa kita sadari, percikan air liur kita terkena dengan orang, bisa dialirkan ke tangannya apabila tangannya menutup mukanya. Bisa sangat gampang coronavirus itu masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, contact-borne, di mana penularan melewat kontak. Salah satu contohnya seperti kita batuk, bersin, tidak menggunakan masker, tetapi menutup dengan menggunakan tangan. Seperti ini. Dan apabila kita batuk seperti ini atau bersin dengan diri, maka kita tanpa sadar kita tidak mencuci tangan. Kita tidak mencuci tangan dan kita telah menyentuh orang lain. Dan tangan orang lain tersebut tidak menyadari bahwa itu ada bekas dari percikan tersebut yang dapat terkena dari bagian mukanya yang dapat masuk ke dalam tubuhnya sangat gampang virus tersebut. Yang ketiga, airborne, yang menular lewat udara, seperti
kita harus memakai masker. Apabila kita tidak memakai masker, kita akan menghirup udara-udara yang ada, terus tanpa kita sadari itu penghirupan udara tersebut ternyata sudah ada virus. Jadi kita sangat gampang terkena penyakit infeksi tersebut. Dalam kondisi reguler COVID-19, penularan melalui droplet dan kontak burn. Droplet melalui percikan dan percakapan dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Jadi, apabila kita berbicara tersebut, kita tidak boleh sangat dekat. Kita harus memiliki jarak dari kurang dari 1,5 meter agar tidak tertularnya virus tersebut dan lebih baik menghindarinya. Virus berada dalam percikan penderita dan akan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi tanpa dia sadari bahwa kita itu si penderita atau OTG, bisa jadi kita OTG, tetapi apabila orang tersebut kena, bisa jadi mereka tidak OTG tetapi memiliki penyakit-penyakit seperti penderita batuk dan mulutnya yang tadi saya telah jelaskan, menutup mulut dan hidungnya, lalu dia menggunakan tangan, lalu berjabat tangan dengan orang lain, dan orang lain ini memegang hidung dan mata atau mulutnya. Jadi kita harus physical distancing, jaga jarak. Adapun juga dari hadis Amr ibn As, yaitu wabah itu seperti api dan kalianlah bahan bakarnya. Saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat dipilihnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Amr ibn As. Jadi maksudnya yaitu lebih baik mencegah daripada menyebarkan. Apabila kita menjauhi kerumunan, menjaga jarak, kita harus melakukan jaga jarak, kita harus memakai masker, kita tetap stay home. Itu kita telah dengan pencegahan tersebut akan padamnya penyakit tersebut. Jadi lebih baik seperti itu mencegah akan mengurangi risiko dan penyakit dan kematian yang sangat berisiko dalam penularan dalam kerumunan. Ya, yang sangat berisiko dalam penularan dalam kerumunan itu, nah, salah satu bisa saja dari ribuan orang 9 dari 22, 10 dari 2% atau 5% tersebut telah terkena penyakit coronavirus, tetapi mereka OTG, tidak orang tanpa gejala. Jadi mereka tidak tahu bahwa mereka adalah si penderita karena tidak memiliki gejala-gejala seperti orang terkena coronavirus, dan mereka tanpa menyadari mereka telah menyebarkan penyakit tersebut dengan percikan-percikan berbicara, kontak fisik, ataupun laut udara. Mereka telah menyebarkan ke ribuan orang ribuan orang yang akan terkena penyakit tersebut, yang bisa jadi tidak dalam kondisi seperti si penderita, yaitu ADG. Bisa jadi orang tersebut yang telah terkena akan memiliki gejala-gejala. Jadi lebih baik kita harus menghindari kerumunan karena akan sangat berisiko, sangat tinggi terkena penyakit coronavirus. Apabila yang melalui udara yang menular dalam kondisi khusus seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Nah, jadi kita harus lebih baik mencegah daripada kita menambahkan penularan tersebut dan akan lama menghilangkan penyakit tersebut. Adapun juga orang bertanya mengapa cuci tangan harus dengan sabun dan air mengalir, sangat penting dalam
membahas penyakit ini dapat karena dari suhu ini dapat memusnahkan virus seperti coronavirus dengan cara yaitu seperti bentuk virus seperti virus corona ini yang memiliki sedikit material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Nah, protein dan lemak itu virusnya yang mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita. Lalu tetapi apabila kita membilas atau mencuci tangan hanya dengan menggunakan air, maka itu karena lapisan dari lemak membuat virus berperilaku seperti setetes, contohnya yaitu setetes minyak. Salah satu contohnya itu minyak. Apabila kita telah minyak hanya itu lemak cair yang terjadi ketika kita menuangkan, salah satu contohnya menuangkan minyak ke dalam air dan dicampurkan, maka mereka tidak akan mengaku atau minyak akan mengaku dan tidak akan tercampur ke dalam air. Tetapi apabila kita menambahkan sabun ke dalam minyak dan air yang telah digabungkan, maka minyak lemak larut akan larut ke dalam air apabila ditambahkan dengan sabun. Itu karena di dalam sabun memiliki dua sisi molekul. Salah satu ujung molekulnya yang tertarik ke dalam air, ujungnya lain tertarik ke lemak. Jadi ketika molekul sabun yang bersentuhan dengan air dan lemak, interaksi ganda itu tersebut benar-benar akan memecahkan lemak yang mengelilingi partikel minyak dan melarutkan ke dalam air. Jadi sabun tersebut akan menghilangkan atau melarutkan minyak tersebut. Jadi sangat bermanfaat dan sangat penting sabun tersebut untuk pencegahan dari virus corona ini. Jadi mari saya jelaskan kembali ke molekul virus corona. Jadi molekul virus corona ini molekul dan virus corona ini dengan saat berinteraksi dengan sabun, lemak api tersebut itu akan tertarik oleh sabun. Sabun benar-benar akan memecahkan dan menghancurkan virus-virus tersebut. Setelah itu, kemudian air akan membilas sisa serpihan virus yang tidak berbahaya ke dalam pembuangan. Tetapi apabila kita ketahui kemana kita akan pergi dengan virus ini, butuh waktu efek yang akan terjadi. Lebih spesifiknya selama 20 menit. Mengapa kita harus menunjukkan alasan memakai lotion? Karena yang meniru virus dan lapisan ini, apabila kita bersinar di bawah sinar UV, apabila kita bersinar di bawah sinar UV, jika kita bilas dengan tangan dengan air, tidak ada yang lepas virus tersebut. Jika kita mencuci dengan sabun hanya 5 detik atau 10 detik pun, maka tangan masih tertutup, virusnya masih ada. Masih bisa membuat Anda dan orang lainnya sakit. Tetapi 20 detik penuh sekarang, sabun benar-benar akan menghancur virus tersebut yang ada di dalam tangan. Jadi kita membutuhkan 20 detik untuk membersihkan dan menghancurkan virus yang ada di tangan kita. Apabila kita melihat di bawah sinar UV tersebut. Adapun juga selain sabun untuk membersihkan atau menghindari
membersihkan atau membunuh virus tersebut, ada juga hand sanitizer yang berfungsi sebagian besar yang adalah alkohol, dan alkohol tersebut bekerja dengan cara yang agak mirip seperti dengan sabun, karena memecahkan lapisan lemak itu yang membutuhkan alkohol dalam konsentrasi tinggi agar bisa bekerja yang pada tangan dengan kandungan alkohol setidaknya sekitar 60% alkohol yang 60%. Tetapi bahkan dengan alkohol 60% tersebut itu merekomendasikan kita menggunakan sabun. Lebih baik kita menggunakan sabun daripada menggunakan hand sanitizer tersebut. Apabila tangan kita berkeringat atau kotor, dengan menggunakan tangan hand sanitizer, maka dapat melemahkan dan mengurangi efektivitasnya. Bukan beda dengan sabun, bagaimana dengan sabun, sembarang sabun pun bisa bekerja, bukan memiliki sabun tertentu itu membuat virus atau corona tersebut akan hilang. Bukan cuma sabun tertentu, tetapi sabun apapun itu dapat bekerja. Jadi tidak perlu sabun antibakteri yaitu hand sanitizer. FDA pernah bilang tidak ada bukti sabun antibakteri yang lebih efektif yang akan menghilangkan. Hanya pastikan untuk mencuci tangan selama cuma 20 detik saja, kita akan menghancurkan atau menghilangkan virus corona tersebut yang ada pada tangan kita. Jadi mengapa sangat penting mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik, itu yang akan menghancurkan virus yang utama, yaitu menggunakan sabun dan air yang mengalir, tidak menggunakan air yang ada pada wadah, karena bisa jadi juga air yang ada dalam wadah tersebut telah adanya virus-virus yang sudah ada di dalam air yang ada di dalam wadah tersebut. Adapun juga mengapa SARS-CoV-2 sangat virulen? Masih kita bisa ingat pada Prof. Idrus, Dr. mantan Rektor Universitas Hasanuddin yang positif COVID-19 dan kemudian sembuh dari penyakit COVID-19. Dengan menggunakan PCR test, amplifikasi virus yang ke-37 ini baru terdeteksi pada sampel Prof. Idrus. Untuk menghitung mikroorganisme menggunakan PCR, yaitu dengan rumus X kali 2 pangkat N sama dengan 1, di mana X yaitu jumlah awal mikroorganisme dan N merupakan jumlah amplifikasi siklus perbanyakan. Jika kita menggunakan PCR baru untuk mendeteksi virus yang berjumlah 1, maka kita menggunakan virus tersebut yaitu X dikali 2 pangkat 37 sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2 pangkat 37. X sama dengan 1 per 137. 137. X sama dengan 7 kali 10 pangkat min 12. Jadi 0,7. Jumlah virion yang ada dalam liur Prof. itu dan bisa membuat beliau positif COVID-19. Jadi mengapa kita harus memeriksa dari bagian mulut dan hidung, karena dari situlah kita bisa mengetahui virus corona apakah kita terinfeksi atau tidaknya. Manusia terpapar atau virus masuk ke tubuh kita akan dihalangi oleh imunitas humoral atau proses terbentuknya antibodi.
dari awal terkenanya kita penyakit sampai 7 hari masa inkubasi SARS-CoV-2. Nah, dari awal sampai 7 hari tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang bekerja, yaitu imunitas humoral. Imunitas humoral akan bekerja dengan baik, yaitu dengan beberapa cara-cara yang harus kita lakukan untuk penyembuhan dan terjadi pembentukan antibodi, yaitu dengan makan teratur baik kualitas maupun kuantitas, dengan menggunakan madu, jamu. Ada pun juga beberapa waktu saya terkena terinfeksi, saya dengan kita juga apabila kita minum dengan menggunakan air hangat atau teh yang masih panas atau hangat, mencampurkan dengan beberapa tetes minyak kayu putih, itu juga sangat membantu untuk dalam penyembuhan tersebut. Dengan kita juga tidak terlalu capek, tidur kita dengan cukup, tidak begadang, tidak tidak terlalu tidur, tetapi tidur dengan teratur, tidak stres atau cemas, yaitu apabila kita terkena COVID atau virus ini, apabila kita kita tidak boleh memikirkan penyakit tersebut sangat serius. Apabila kita takut nanti saya akan mati atau penyakit ini akan menyerang tubuh saya, membuat kita sangat panik dan stres, lebih baik kita tidak memikirkan hal tersebut. Lebih baik kita seperti mengingat Allah, rajin bersolat, rajin mengaji, zikir. Dengan melakukan hal tersebut kita tidak akan cemas dan tidak akan stres yang akan mengganggu proses pembentukan antibodi kita. Dengan hal tersebut kita juga harus berjemur di sinar matahari setengah jam lah, disertai dengan olahraga ringan untuk pembentukan tubuh kita. Walaupun kita harus istirahat, kita juga harus olahraga ringan untuk tubuh kita juga. Dan kita harus menghindari populasi termasuk kayak asap-asap, yaitu asap-asap rokok. Nah, jadi kita harus lebih baik olahraga juga yang ringan, berjemur, istirahat, terus yang secukupnya, tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita stres. Untuk imunitas humoral yang gagal, replikasi virus 0 sampai 2 sampai 20 sampai 200 sampai 2000 sampai 20.000, replikasi bakteri 0 sampai 1 sampai 2 sampai 8 sampai 16. Serangan yang sangat cepat oleh virus SARS-CoV-2, sehingga imunitas humoral harus kuat, dan stres yang sangat berpengaruh menurunkan imunitas humoral. PCR mendeteksi virus SARS-CoV-2. Rapid test merupakan pendeteksi antibodi. Beda tipis pada vaksin, RNA virus menyebabkan COVID-19, virus menyebabkan COVID-19 yang telah diinaktivasi. Virus lain atau adenovirus yang membawa spike protein virus penyebab COVID-19. AstraZeneca atau adenovirus type 26 suntik adenovirus type 26 dan 5. Studi pada fase 1/2% yang telah dipublikasikan. Adapun juga benda penyimpanannya, yaitu freezer yang -20 derajat Celcius, Moderna -20 derajat Celcius hingga 6 bulan, suhu kulkas standar hingga 30 hari. AstraZeneca suhu kulkas standar, Sputnik V suhu kulkas standar atau berbentuk atau bentuk kering. Adapun juga Sinovac suhu kulkas yang standar yang bisa disimpan pada suhu kulkas standar, lebih mudah untuk distribusi vaksin. Adapun juga beda efektivitasnya, Moderna yaitu 94,1%, Pfizer-BioNTech 95%, AstraZeneca Oxford University 62% atau 2 kali dosis penuh. 90% suntikan 1,5 dosis
Suntikan yang kedua yaitu 2 dosis penuh. Gamaleya atau Sputnik V yaitu 91,4-95%. Sinovac yaitu belum ada bukti aktivitasnya. Untuk 2 kali penyuntikan, kita membutuhkan 5 vaksin, yaitu AstraZeneca, Moderna, Sputnik V, Sinovac, dan Pfizer. 5 vaksin tersebut sama-sama membutuhkan 2 kali penyuntikan. Masing-masing vaksin memiliki kelebihan dan kekurangannya, terutama terkait dengan efektivitas dan kemudahan distribusi di Indonesia. Baiklah, itulah dari penjelasan dari saya. Saran dari saya untuk pesan-pesan saya yaitu lebih baik kita menghindari dalam suatu wabah atau perkumpulan keramaian untuk pencegahan dan pengurangan penyakit virus ini dan akan hilang apabila kita telah melakukannya. Lebih baik kita memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik karena itu sangat-sangat menghilangkan dan menghancurkan virus corona yang ada di dalam tangan kita. Stay safe, tetap di rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Itulah penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata dari saya, karena itu datangnya dari saya, kelebihan dari datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.